Psychology, as we know, has a long, rich history, with roots winding back to some of the great thinkers of prior millennia, such as Socrates, Plato, and Aristotle. Serius amat? Nah, kalau gini kan enak. Oke, kita lanjutin. Psikologi. Pasti ada nih yang langsung nyambungin sama guru BK, konsultasi, baca pikiran, peramal. Aduh, kita lihat sejarahnya dulu deh. Tahun 1700-an sampai 1800-an, para pasien mental disorder masih menerima perlakuan yang kurang baik nih teman-teman. Sebagian besar masyarakat menganggap mereka itu dirasuki roh jahat, atau apa yang mereka alami itu konsekuensi dari tindakan tercela di masa lalunya. Akibatnya, masyarakat jadi menjauhi mereka deh dan merawat mereka dengan seenaknya. Bahkan ada pasien yang dipenjara loh. Namun, ada pahlawan, bukan yang ini. Nah, benar nih yang ini, 4 tokoh ini bersimpati pada para pasien. William Tuke, ia mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memperbaiki kondisi ini. Ia mengumpulkan dana hingga berhasil membuka pusat perawatan. Keren banget kan? Tentunya di pusat perawatan ini, para pasien mendapat perawatan yang jauh lebih baik. Lalu ada Philippe Pinel yang membebaskan pasien yang ditahan sebagai narapidana. Kemudian ia juga berusaha keras meyakinkan masyarakat bahwa para penderita itu tidak dirasuki roh jahat kok. Dan ia juga menciptakan institusi baru di mana pasien tidak dirantai dan dipukuli. Kemudian ada seorang dokter bernama Elitot, di mana saat itu hanya 3 negara bagian yang memiliki rumah sakit untuk merawat pasien mental disorder. Dengan dukungan rekan-rekan medisnya, ia berhasil membuka pusat perawatan sendiri deh. Keren juga kan dia? Kemudian terakhir ada Dorothea Dix yang melihat langsung bahwa banyak narapidana yang ditahan karena penyakit mental atau keterbelakangan yang ia miliki. Maka ia membujuk pemimpin-pemimpin masyarakat setempat untuk memperlakukan para pasien dengan lebih manusiawi. Nah, setelah melihat cikal bakal ide munculnya psikologi klinis, kalian pasti belum tahu kan bagaimana sih psikologi klinis terbentuk. Nah, ini adalah tokoh yang memunculkan psikologi klinis, Bapak Lionel Whitmer. Lionel Whitmer ini lahir di Philadelphia dan awalnya meraih gelar sarjana bisnis di University of Pennsylvania. Pada tahun 1892, Whitmer meraih gelar dokter di bidang psikologi di Jerman. Pada saat itu, Whitmer menuntut ilmu di bawah 2 tokoh yang terkenal sebagai pelopor experimental psychology, yaitu William Wundt dan James McKincatle. Pada saat itu, psikologi hanya sekedar disiplin akademis bidang penelitian. Dengan kata lain, psikologi tidak mempraktikkan psikologi, melainkan hanya mempelajarinya. Pada tahun 1896, Whitmer mendirikan klinik psikologi pertama di University of Pennsylvania, di mana dia kembali menjadi profesor. Peristiwa ini juga merupakan pertama kalinya ilmu psikologi diterapkan secara sistematis dan disengaja terhadap permasalahan manusia. Setelah itu, Whitmer berusaha mengajak orang-orang di sekitarnya untuk membuka klinik psikologi yang pada awalnya dihiraukan. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian berkembang dan mulai bermunculan klinik psikologi. Pada tahun 1914 terdapat 20 psikologi klinik di Amerika Serikat yang menggunakan model Whitmer dan nantinya berkembang menjadi lebih dari 150 psikologi klinik pada tahun 1935. Whitmer juga menerbitkan jurnal ilmiah pertama di bidang psikologi klinis yang berjudul The Psychological Clinic di tahun 1907. Dalam artikel ini juga pertama kalinya digunakan istilah clinical psychology. Kontribusi Whitmer dalam psikologi klinis membuka kesempatan untuk mengembangkan ilmu psikologi hingga masa sekarang. Nah, setelah kita bahas tentang para uncle-uncle pendiri psikologi klinis, sekarang kepoin yuk tentang salah satu bagian yang penting banget dari sejarah psikologi klinis, yaitu assessment. Teman-teman tahu nggak sih kalau permasalahan mengkategorisasikan gangguan mental atau mental illness sudah menjadi masalah inti dari psikologi klinis dari zaman Om Whitmer? Dibandingkan dengan zaman sekarang, di mana gangguan mental sudah punya terminologinya masing-masing, zaman dulu belum ada nih jenis-jenis atau label untuk gangguan mental. Jadi, kebayangkan pusingnya menjadi psikolog atau psikiater zaman dulu? Pada tahun 1800, labeling untuk mendiagnosa gangguan mental baru terbagi secara tidak sempurna, yaitu kategori neurosis atau gangguan yang menimbulkan gejala psikiatrik seperti depresi dan anxiety, dan juga kategori psikosis atau gangguan yang menimbulkan gejala halusinasi dan delusi. Akhirnya muncul bapak psikiatri deskriptif yaitu Emil Kraepelin yang mengusulkan 2 kategori baru dari gangguan mental, yaitu exogenous disorders atau gangguan yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan juga endogenous disorders atau gangguan yang disebabkan oleh faktor internal. Temuannya ini menjadi awal perkembangan buku DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Edisi terakhir DSM berisikan 947 halaman dengan 300% tambahan diagnosis dari total 368 diagnosis. Kemunculan psikologi klinis di abad 20 bertepatan nih dengan sebuah pertentangan tentang dari mana asal intelligence atau kepintaran.
Contohnya seperti Om Edward Thorndike yang meyakini bahwa setiap orang mempunyai intelijensi yang independen dan terpisah. Dan juga Om Charles Spearman yang meyakini bahwa adanya sebuah G dalam diri manusia. Teori-teori intelijensi terus berlanjut dan berkembang di France sampai tahun 1900-an di Prancis. Pada tahun tersebut, Om Alfred Binet dan Om Theodore Simon menciptakan skala Binet-Simon untuk mengukur intelijensi berdasarkan perbandingan mental age dan juga chronological age. Skala ini selanjutnya direvisi oleh Om Louis Terman pada tahun 1937 menjadi Stanford Binet Intelligence Scales. Kalau teman-teman familiar, tes ini untuk mengukur IQ atau Intelligence Quotient loh. Nah, tes ini sebenarnya masih fokus pada usia anak-anak nih friends. Sampai akhirnya pada tahun 1937, Om David Wechsler menciptakan Wechsler-Bellevue Test untuk orang dewasa. Sampai tahun 2008, tes ini masih direvisi loh menjadi WAIS keempat atau Wechsler Adult Intelligence Scale keempat. Balik lagi yuk ke tahun 1949. Ternyata pada tahun ini Om David Wechsler juga menciptakan WAIS Test untuk usia anak-anak loh. Tes ini menjadi kompetitornya Stanford Binet Intelligence Scale. Walaupun saling bersaing, dua alat ukur ini menjadi juara di lapangan mengalahkan alat ukur intelijensi yang lain loh. Nah, ada fun fact lagi nih. Teman-teman tahu nggak sih kalau pernyataan mental test pertama kali digunakan pada tahun 1890 oleh Om James McKean Cattell? Pernyataan tersebut pertama kali digunakan untuk menguji kemampuan manusia seperti sensasi, persepsi, memori, dan reaksi. Selanjutnya, mental test semakin berkembang dan digunakan juga loh untuk menguji kepribadian. Nah, pengujian kepribadian itu diawali dengan tes yang pertama kali dipublikasikan oleh Om Hermann Rorschach pada tahun 1921 yang bernama Rorschach-Inklodt Method. Kesuksesan tes kepribadian proyektifnya Om Rorschach ternyata diikuti loh dengan kemunculan alat ukur lainnya seperti buatannya Tante Christiana Morgan dan Om Henry Murray yang bernama Thematic Perception Test atau TAP pada tahun 1935. Selanjutnya ada juga nih beberapa tes kepribadian proyektif seperti Draw a Person Test yang meminta responden menggambar seseorang dan juga Julian Rotter's Incomplete Sentence Plan yang menguji kepribadian dari bagaimana responden mengakhiri sebuah kalimat. Tahun-tahun selanjutnya mulai muncul nih tes kepribadian objektif yang menghadirkan metode asesmen kepribadian yang jauh berbeda dari tes kepribadian proyektif. Tes ini berbentuk layaknya tes kepribadian zaman sekarang loh friends. Tes ini bertujuan untuk menyediakan gambaran komprehensif dari kepribadian individu. Salah satu contoh dari tes ini adalah The Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI yang disusun oleh Om Stark Hathaway dan Om G.C. McKinley pada tahun 1943. Tes ini cukup populer karena pertama, dapat membantu psikolog untuk mengkategorisasikan kepribadian klien melalui skala klinis, dan juga kedua, memiliki sistem canggih untuk mendeteksi jawaban-jawaban random yang misleading loh. Keren banget ya! Friends, seiring berjalannya waktu, mulai bermunculan nih tes-tes objektif lainnya seperti The Neo Personality Inventory. Tes NEOP ini sedikit berbeda nih friends dari MMPI karena menggunakan skala kepribadian yang universal dan umum untuk seluruh individu. Selain itu, instrumen dari tes ini juga bervariatif loh, seperti contohnya The Back Depression Inventory and The Back Anxiety Inventory. Belakangan ini, tes kepribadian memiliki fungsi yang semakin banyak dan luas, khususnya untuk screening pekerjaan dan jabatan dan bahkan untuk kebutuhan forensik. Apakah kalian terbayang kegiatan utama apa sih yang sebenarnya paling banyak ditekuni psikolog klinis? Kebanyakan dari kita berpikir bahwa hanya psikoterapi yang menjadi kegiatan utama psikolog klinis. Namun, apabila ditelaah lagi ke masa lampau, faktanya pada tahun 1930, lebih dari seperempat abad setelah Whitman mendirikan bidang ini, hampir setiap psikolog klinis justru bukan bekerja sebagai praktisi, melainkan bekerja di bidang akademis. Kemudian, baru nih teman-teman, pada sekitar tahun 1940-an hingga 1950-an, disinilah psikoterapi baru mulai memainkan peran pentingnya dalam sejarah psikologi klinis. Nah, selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya nih, kok bisa sih psikoterapi menjadi semakin menonjol? Katanya awalnya psikolog klinis justru kebanyakan bekerja di bidang akademis. Bagaimana psikoterapi bisa mendominasi jadinya? Jadi sebelumnya perlu diketahui juga bahwa bahkan pada babak pertama tahun 1900, tes psikologi merupakan wilayah yang paling umum untuk psikolog klinis. Walaupun psikolog klinis juga perlu mengetahui bahwa wilayah mereka yang didominasi oleh praktisi medis, strategi pengobatan, dan pengobatan itu sendiri juga merupakan deskripsi dari pekerjaan seorang dokter, bukan psikolog. Tapi, kalian tahu nggak sih, tanpa adanya kebutuhan-kebutuhan tentang konsekuensi psikologis dari Perang Dunia II pada tentara Amerika Serikat, mungkin psikoterapi ini tetap menjadi bidang yang jarang dilakukan. Tapi kalian penasaran nggak sih, kok bisa Perang Dunia II ini justru membuat psikoterapi ini meraih kedudukan dan peran penting bagi bidang psikologi klinis? Nah, mari kita bahas dikit yuk. Jadi, pengaruh Perang Dunia Kedua pada psikologi klinis ini dimulai dari Robert Yerkes yang mengetuai Komite Pemeriksaan Psikologis Perekrutan yang menciptakan Army Alpha and Beta Intelligence Test selama Perang Dunia Pertama. Tes yang digunakan untuk mengukur kecerdasan para rekrutan dan tentara inilah yang dianggap sebagai pendahulu dari kebanyakan pengukur kecerdasan zaman sekarang.
Kemudian, hal itu berlanjut pada tes kecerdasan yang diciptakan oleh David Wechsler yang bernama Wechsler-Bellevue. David Wechsler membuat tes kecerdasan ini berdasarkan pengalaman klinisnya selama Perang Dunia Pertama yang mengukur kapasitas intelektual personal para militer. Tes inilah yang kemudian mengarah pada WAIS, kemudian akhirnya WISC dan WPPSI. Revisi terakhir dari tes tersebut menjadi pengukuran kecerdasan orang dewasa dan anak-anak yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat saat ini. Selain itu, perkembangan berlanjut sampai pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II selesai, banyak veteran Amerika Serikat yang mengalami efek psikologis dari pertempuran yang dilakukannya. Maka dari itu, pemerintah Amerika Serikat, khususnya Department of Veterans Affairs, menanggapi permasalahan ini dengan meminta American Psychological Association atau APA untuk meresmikan pelatihan psikolog klinis dan menyediakan dana yang signifikan untuk memastikan adanya kesempatan training mengenai efek psikologis tersebut. Upaya tersebutlah yang kemudian menghasilkan akreditasi dari psikologi klinis program pelatihan doktoral dan pada akhirnya pada Scientist Practitioner Model of Training. Hubungan kuat antara Veteran Affairs dan pelatihan psikologi klinis juga terus berlanjut sampai sekarang. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2014, di mana terdapat 4.700 psikolog yang terdiri dari psikolog klinis dan psikolog konseling yang bekerja di Department of Veterans Affairs. Selain itu, nyatanya kehadiran Nazi di Eropa Timur pada tahun 1930-an juga menuntut banyak tokoh berpengaruh dalam psikologi klinis seperti Sigmund Freud dan para pemimpin psikodinamika Yahudi lainnya untuk meninggalkan negara asal mereka. Hal ini menyebabkan penyebaran teori dan pendekatan klinis mereka tersebar luas ke Inggris dan juga Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa militer Amerika Serikat saat ini yang telah menggambarkan peran penting psikolog klinis untuk para tentara dan veteran. Kembali kepada pembahasan psikoterapi itu sendiri, revolusi terapi keluarga dimulai pada tahun 1950-an. Lalu saat 1960-an hingga 1970-an, memahami individu yang mengalami penyakit mental sebagai gejala dari flawed system atau sistem yang cacat sudah menjadi perspektif terapi yang sah dan disukai oleh beberapa dokter. Baru-baru ini, minat pada terapi kognitif, terutama pada pemikiran logis yang berperan sebagai dasar kesehatan psikologis, telah meningkat menjadi orientasi tunggal yang paling populer di kalangan psikolog klinis. Namun, terlepas dari munculnya terapi kognitif, fitur yang paling mencolok dari dunia terapi saat ini adalah berbagai pendekatan terapinya. Dan akhir-akhir ini telah terlihat adanya gerakan penggabungan pendekatan-pendekatan terapi tersebut baik dengan cara eklektik maupun integratif. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari kompetensi budaya pada setiap pendekatan tersebut. Nyatanya, yang penting sekarang ini adalah bahwa kebanyakan pilihan terapi yang ada untuk psikolog saat ini tidak selalu tersedia. Sebaliknya, pendekatan terapi sendiri baru muncul dari konteksnya saja, dan seringkali hanya sebagai reaksi terhadap terapi yang muncul sebelumnya. Sekarang kita akan melihat sejarah perkembangan profesi psikologi klinis. Ternyata perkembangan profesi ini dapat dilihat sejak tahun 1900-an loh. Tepatnya pada tahun 1917, American Association of Clinical Psychologists terbentuk dan nantinya berubah nama menjadi Clinical Section of the American Psychological Association. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1921, Psychological Corporation telah terbentuk yang nantinya akan menjadi bisnis besar dalam tes psikologi dan pengukuran intelijensi dan personality. Sekarang kita lihat apa sih yang terjadi pada tahun 1940-an. Pada saat ini, jumlah pelatihan dan edukasi mengenai psikologi klinis meningkat pesat. Salah satunya karena American Psychological Association dan rumah sakit memfasilitasi program pelatihan dan magang bagi pasca sarjana. Pada era ini juga terjadi peristiwa historik bagi psikologi klinis yaitu Boulder Conference yang terjadi pada tahun 1949. Konferensi ini dihadiri para direktur pelatihan dari seluruh dunia dan bersama-sama menyetujui bahwa praktik dan penelitian merupakan aspek penting dalam pelatihan PhD Clinical Psychology. Sekarang kita lihat tahun 1950-an. Pendekatan terapi psikologi klinis sekarang sudah menggunakan pendekatan perilaku dan humanistik atau eksistensial yang baru. Hal ini bahkan menyaingi teknik psikodinamika. Psikoterapi juga mendapatkan perhatian yang meningkat. Hal ini diawali dengan Critical Analysis Essays pada tahun 1952. Setahun setelah itu, American Psychological Association mempublikasikan edisi pertama kode etik yang telah didiskusikan secara signifikan mengenai kegiatan klinis. Hal ini menyebabkan psikologi klinis dapat mencapai tingkat profesionalitas yang baru. Sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an, profesi psikologi klinis semakin beragam karena sukses merekrut lebih banyak wanita dan kaum minoritas. Pada era ini muncul program PsyD pertama yang menawarkan pelatihan pasca sarjana yang menekankan keterampilan klinis di atas keahlian penelitian. Pada era ini juga, psikoterapi sudah menjadi bagian dari American Healthcare, dan perusahaan asuransi sudah mengizinkan pembayaran jasa psikologi klinis, seperti jasa dokter spesialis. Tentunya dapat menghilangkan hambatan ekonomis bagi psikologi klinis. Pada tahun 1980-an, psikologi klinis lebih dihormati dari sudut pandang medis karena telah mendapatkan pengakuan dari rumah sakit dan hak pembayaran Medicare.
Profesi psikologi klinis telah berkembang pesat dan terus berkembang hingga tahun 1990-an dan 2000-an. Bayangkan saja yang tadinya pada akhir 1950-an, hanya 14% dari populasi di Amerika Serikat yang mendapatkan bantuan psikologis. Pada tahun 2010, angka tersebut melonjak menjadi 50%. Zaman sekarang psikologi klinis memiliki pilihan yang lebih banyak, seperti program tradisional PhD yang menekankan keseimbangan sains dan klinis, program PsyD yang menekankan keterampilan klinis, dan program PhD lainnya yang menggunakan model pelatihan ilmuwan klinis yang menekankan sisi empiris. Terdapat juga spesialisasi bidang seperti psikologi forensik dan psikologi kesehatan yang terkenal dan diminati banyak orang.